Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Septianingrum dengan NIM 42014200073. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum akhir saya, yaitu tentang penentuan intensitas bunyi menggunakan gawai. Yang pertama yaitu tujuan percobaan, di mana dalam praktikum ini tujuan yang pertama yaitu untuk mengukur taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi, yaitu speaker pada laptop. Yang kedua yaitu untuk menentukan taraf intensitas bunyi pada setiap jarak yang sudah ditentukan. Landasan teori. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Keputusan Menteri 48 Menteri Lingkungan Hidup bulan 11 tahun 1996, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan tertentu dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, satwa, dan sistem alam. Berikut ini merupakan tabel skala intensitas kebisingan dan sumbernya. Skala yang pertama yaitu kerusakan alat pendengaran yang dapat menyebabkan tuli dengan taraf intensitas sebesar 120 desibel dengan sumber kebisingan yaitu batas dengar tertinggi, contohnya meriam dan halilintar. Kemudian dengan skala sangat hiruk dengan taraf intensitas sebesar 80 sampai 90 desibel dengan contoh sumber kebisingan yaitu hiruk pikuk jalan raya. Yang ketiga yaitu dengan skala kuat dengan taraf intensitas sebesar 60 sampai 70 desibel dengan contoh sumber kebisingan yaitu kantor bising dan jalanan pada umumnya. Yang keempat yaitu dengan skala sedang, di mana dengan taraf intensitas sebesar 40 sampai 50 desibel dengan contoh sumber kebisingan yaitu rumah gaduh dan radio perlahan. Yang kelima yaitu dengan skala tenang dengan taraf intensitas sebesar 20 sampai 30 desibel dengan sumber kebisingan rumah tenang. Yang terakhir yaitu dengan skala sangat tenang dengan taraf intensitas sebesar 10 sampai 20 desibel dengan sumber kebisingan suara daun berbisik atau batas pendengaran terendah. Adanya intensitas kebisingan menimbulkan berbagai dampak, di antaranya dampak fisiologis, dampak psikologis, dampak komunikasi, gangguan tidur, serta efek pada organ pendengaran. Satuan alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas kebisingan atau taraf intensitas bunyi yaitu sound level meter. Dalam aplikasi sensor box yang terdapat pada gawai, dilengkapi dengan fasilitas sensor bunyi yang dapat digunakan untuk mengukur taraf intensitas bunyi dengan mudah. Taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI merupakan taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel, yaitu logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi. Kemudian, I merupakan intensitas bunyi dengan satuan watt per meter persegi. Intensitas bunyi merupakan energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas. Kemudian I0, yaitu intensitas ambang bunyi dengan tetapan atau dengan teori 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Intensitas ambang bunyi merupakan intensitas bunyi yang paling rendah yang masih terdengar oleh telinga manusia. Kemudian terdapat alat dan bahan, di mana alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi yang pertama yaitu gawai atau handphone, yang kedua yaitu aplikasi sensor box yang dapat diinstal pada Play Store, dan yang ketiga yaitu mistar, di mana mistar ini digunakan untuk menentukan jarak dari sumber bunyi sampai dengan alat ukur. Kemudian bahannya yaitu speaker pada laptop. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari aplikasi sensor box, di mana dalam aplikasi ini terdapat beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk mengukur sensor. Nah, itu tergantung dari HP masing-masing, di mana pada HP saya
yaitu hanya bisa digunakan untuk mengukur sensor akselerometer sensor, kemudian terdapat proximity sensor, dan yang terakhir yaitu sound sensor atau sensor bunyi yang digunakan dalam praktikum ini. Nah, di samping itu terdapat gambaran dari fasilitas sensor bunyi yang digunakan untuk menentukan taraf intensitas bunyi, di mana nanti jarumnya itu akan bergerak ke kanan sesuai dengan taraf intensitas bunyi yang didapatkan. Kemudian di bawahnya itu terdapat nilai atau hasil ukur yang didapatkan dari taraf intensitas bunyi pada sumber bunyi, dan yang di bawahnya itu terdapat grafik taraf intensitas bunyi, di mana jika nilai taraf intensitas bunyi yang didapatkan tinggi, maka grafiknya akan naik. Kemudian langkah percobaan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti gawai, kemudian aplikasi sensor box, kemudian meteran atau mistar, dan yang terakhir yaitu speaker pada laptop. Yang kedua yaitu menghidupkan gawai dan membuka aplikasi sensor box yang akan digunakan untuk mengukur taraf intensitas bunyi pada sumber bunyi. Yang ketiga yaitu menentukan variasi jarak sebelum melakukan pengukuran. Yang keempat yaitu menyalakan suara dari laptop untuk diukur taraf intensitas bunyinya. Kemudian yaitu menyentuh dan mengklik gambar sensor bunyi. Setelah itu mengukur taraf intensitas bunyi pada sumber bunyi. Kemudian melakukan pengukuran secara berulang sebanyak 3 kali pengukuran pada masing-masing jarak. Yang terakhir yaitu mencatat hasil pengukuran taraf intensitas bunyi pada data tabel pengamatan. Kemudian masuk pada analisis data, di mana pada analisis data ini saya menggunakan contoh pada jarak 0,1 meter, di mana pada jarak 0,1 meter ini menghasilkan data sebagai berikut. Percobaan 1 yaitu dengan taraf intensitas bunyi sebesar 46,40 desibel. Percobaan 2 yaitu 47,58 desibel. Percobaan ketiga yaitu 47,76 desibel. Jika di rata-rata, maka taraf intensitas yang dihasilkan yaitu sebesar 47,24 desibel. Kemudian, setelah diketahui berapa nilai rata-rata dari taraf intensitasnya, kemudian menentukan nilai intensitasnya. Di mana dalam menentukan nilai intensitas ini digunakan rumus TI sama dengan 10 log I per I0. I0 sudah diketahui yaitu sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Kemudian TI-nya yaitu 47,24 desibel. Sehingga diperoleh nilai intensitas bunyi pada jarak 0,1 meter yaitu sebesar 10 pangkat min 7,28 watt per meter persegi. Setelah kita mengetahui nilai intensitas bunyi pada jarak 0,1 meter, yaitu dengan menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per I0, maka kita bisa menentukan nilai intensitas bunyi pada jarak yang selanjutnya. Sehingga pada tabel berikut ini diperoleh nilai intensitas bunyi pada jarak 0,2 meter, yaitu sebesar 10 pangkat min 7,68 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,3 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8,24 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,4 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8,4 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,5 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8,62 watt per meter persegi. Dan yang terakhir yaitu pada jarak 0,6 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 8,96 watt per meter persegi. Nah, jika di rata-rata, maka akan dihasilkan nilai intensitas rata-rata sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi. Oke, kita menuju pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, diperoleh data taraf intensitas bunyi seperti yang ada pada tabel berikut ini.
Dari tabel tersebut, diketahui bahwa dalam praktikum ini menggunakan 6 variasi jarak dari sumber bunyi sampai dengan ke alat ukur. Pada masing-masing jarak dilakukan pengukuran secara berulang sebanyak 3 kali percobaan. Taraf intensitas yang dihasilkan pada masing-masing jarak berbeda. Pada masing-masing jarak dari jarak 0,1 meter sampai 0,6 meter menghasilkan rata-rata taraf intensitas T atau TI sebesar 47,24 desibel, kemudian 43,24 desibel, kemudian 37,62 desibel, kemudian 36,00 desibel, kemudian 33,81 desibel, dan yang terakhir yaitu 30,41 desibel. Dalam proses pengukuran taraf intensitas ini digunakan alat ukur yaitu sensor bunyi yang terdapat pada aplikasi sensor box yang dapat diinstal menggunakan gawai atau handphone. Dari percobaan ini didapatkan hasil bahwa semakin jauh jarak yang digunakan, maka semakin kecil nilai taraf intensitas bunyi yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak mempengaruhi tingkat taraf intensitas bunyi. Alat sound level meter sangat sensitif terhadap suara apapun, sehingga suara apapun akan mudah terdeteksi. Kemudian yaitu penentuan intensitas bunyi. Berdasarkan hasil penentuan intensitas bunyi pada masing-masing jarak, diperoleh data seperti yang ada pada tabel berikut ini. Untuk jarak 0,1 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁷ 7,28 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,2 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁷ 7,68 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,3 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁸ 8,24 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,4 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁸ 8,4 watt per meter persegi. Untuk jarak 0,5 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁸ 8,62 watt per meter persegi. Dan yang terakhir yaitu pada jarak 0,6 meter diperoleh nilai intensitas bunyi sebesar 10⁻⁸ 8,96 watt per meter persegi. Jika dirata-rata, maka akan menghasilkan nilai intensitas bunyi sebesar 2,2 kali 10⁻⁸ 8 watt per meter persegi. Adanya intensitas kebisingan dalam suatu tempat akan memberikan berbagai dampak, seperti dampak gangguan psikologis, gangguan fisiologis, gangguan komunikasi, gangguan tidur, serta efek pada organ pendengaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan yaitu tentang penentuan intensitas bunyi menggunakan gawai, dapat disimpulkan bahwa 1. Taraf intensitas bunyi dapat diukur menggunakan alat sound level meter yang terdapat pada aplikasi sensor bunyi yang terdapat pada gawai. Yang kedua, semakin jauh jarak yang digunakan, maka semakin kecil nilai taraf intensitas yang didapatkan. 3. Sound level meter sangat sensitif terhadap suara apapun, sehingga suara apapun akan mudah terdeteksi. Yang terakhir, yaitu adanya intensitas kebisingan pada suatu tempat menimbulkan berbagai dampak. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.